Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai sinergi abiotik dan biotik untuk lahan pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan video kami. Oke, sebelum itu kita mau membahas latar belakang kenapa kita mau mengangkat isu ini. Jadi, pertanian itu adalah sektor vital bagi pangan dan mata pencarian khususnya yang ada di Indonesia ini, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu adalah negara agraris. Namun, tantangan seperti alih fungsi lahan, degradasi tanah, dan perubahan iklim menghambat produktivitas dari pertanian ini, di mana yang menjadi landasan kita itu pertanian, tapi kita memiliki hambatannya. Oleh karena itu, efisiensi lahan kini menjadi keharusan, di mana pendekatan ekologis dengan mengoptimalkan sinergi antara komponen abiotik dan biotik itu diyakini mampu meningkatkan keberlanjutan, di mana abiotik itu terdiri dari cahaya, air, tanah, suhu, dan biotik itu dari tanaman, mikroorganisme, hewan, dan manusia sendiri. Oleh karena itu, karena kita meyakini bahwa ini mampu meningkatkan keberlanjutan dan hasil pertanian, kita merasa hal ini perlu diangkat menjadi isu, karena pada lahan pertanian itu yang terbatas kondisinya. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Komponen abiotik meliputi faktor-faktor fisik dan kimia seperti cahaya matahari, suhu air, pH, dan karakteristik tanah yang membentuk kondisi dasar pertumbuhan tanaman. Sementara itu, komponen biotik mencakup makhluk hidup seperti tanaman, mikroorganisme, hewan tanah, dan manusia yang berperan aktif dalam menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Interaksi harmonis antara abiotik dan biotik menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas lahan secara optimal. Abiotik itu ada cahaya, air, dan tanah. Sedangkan biotik ada tanaman, mikroorganisme, dan hewan. Peran komponen abiotik dan biotik dalam sistem pertanian. Yang pertama, faktor abiotik seperti cahaya, suhu, dan ketersediaan air berperan penting dalam mempengaruhi metabolisme tanaman. Tanaman menunjukkan respon fisiologis dan biokimia untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Yang kedua, keanekaragaman hayati meningkatkan ketahanan ekosistem pertanian terhadap tekanan lingkungan seperti hama, penyakit, dan perubahan iklim. Sistem dengan biodiversitas tinggi cenderung lebih stabil dan resilient. Yang ketiga, pendekatan agroekologi memadukan prinsip ekologi, sosial, dan ekonomi. Menekankan sinergi antara unsur lingkungan dan manusia untuk menciptakan sistem pertanian yang berkelanjutan. Berikut ada pemaparan masalah dari isu yang kita angkat. Lalu apa saja sih masalah dari efisiensi lahan pertanian berkelanjutan di Indonesia berdasarkan sinergi komponen abiotik dan biotik? Nah, yang pertama itu ada kurangnya sinergi antar faktor abiotik dan biotik. Contohnya pada saat praktik pertanian saat ini. Yang kedua juga ada penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan. Karena penggunaan yang berlebihan ini dapat merusak struktur dan kesehatan tanah, juga mengurangi jumlah mikroorganisme tanah, dan yang terakhir menyebabkan ketergantungan terhadap input eksternal yang mahal. Yang ketiga ada sistem irigasi yang tidak efisien, yang dapat memberikan dampak satu, boros air, lalu yang kedua ada tidak mempertimbangkan keseimbangan hidrologi tanah. Yang keempat ada praktik pertanian monokultur. Dampaknya ini mengurangi keanekaragaman hayati dan juga meningkatkan kerentanan terhadap hama dan juga penyakit. Kelima, ada dampak perubahan iklim. Contohnya, ketidakrupaan pola hujan, peningkatan suhu, cuaca ekstrim, dan juga gangguan terhadap siklus pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, ada kurangnya pengelolaan berbasis ekologi yang memperburuk ketidakseimbangan sistem pertanian dan menghambat keberlanjutan. Peran abiotik dalam optimalisasi sensor tanah atau IoT. Yang pertama ada greenhouse sederhana. Greenhouse sederhana adalah suatu struktur pelindung tanaman yang menjaga suhu dan kelembapan agar tetap stabil. Cocok untuk budidaya skala terkecil. Kemudian ada
terasering dan irigasi tetes, yaitu berfungsi untuk mencegah erosi di lahan dengan kemiringan tinggi, sedangkan irigasi tetes menghemat air dengan menyalurkan air langsung ke akar tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada pemetaan pH dan kelembapan, yaitu teknik untuk memantau kondisi tanah secara akurat guna mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Nah, kemudian itu ada peran biotik dalam efisiensi produksi mikroba, pelarut fosfat dan juga mikoriza. Yang pertama itu sebagai tanaman penutup, rotasi dan juga tumpang sari. Jadi bisa meningkatkan kesuburan tanah, menghambat gulma dan juga bisa mencegah erosi. Kemudian juga bisa diversifikasi tanaman, menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Kemudian juga ada musuh alami dari capung dan juga laba-laba. Nah, itu juga bisa mengendalikan hama secara alami tanpa pestisida. Kemudian menjaga keseimbangan populasi serangga di suatu lahan. Kemudian juga sebagai habitat mikrosistem pertanian mandiri. Nah, itu maksudnya itu menyediakan ruang hidup bagi mikroba dan musuh alami. Kemudian membangun ekosistem pertanian yang sehat dan juga berkelanjutan. Nah, jadi gagasan inovatif yang kita berikan atau kita akan bawakan itu yang pertama, ada pemanfaatan Internet of Things atau IoT. Nah, itu tuh jadi dengan dukungan sensor tanah, drone pemantau tanaman dan juga sistem irigasi otomatis, petani itu bisa mendeteksi kebutuhan spesifik tanamannya secara signifikan dan juga sekaligus menjaga kualitas dan juga kuantitas dari hasil pertanian tersebut. Nah, kemudian kedua itu ada inovasi dalam pengembangan produk hayati. Nah, itu tuh produksi pupuk organik cair dari limbah rumah tangga atau pertanian juga bisa dijadikan sebuah pemanfaatan biofertilizer berbasis mikroorganisme yang bisa memperkaya nitrogen dan juga fosfat tanah, serta penggunaan agen hayati seperti jamur trichotema atau bakteri Bacillus subtilis sebagai pengendali hama alami yang telah terbukti menurunkan dampak negatif terhadap tanah dan juga ekosistem sekitarnya. Yang ketiga, ada program edukasi dan juga pelatihan agroekologi yang sistematis, terutama bagi petani kecil dan juga komunitas di wilayah marginal. Pelatihan ini mencakup aspek teknis seperti rotasi tanaman, penggunaan mulsa alami, hingga manajemen hama terpadu berbasis ekologi. Selain itu, pendekatan sosial seperti pertukaran pengetahuan lokal dan juga penguatan ketahanan pangan skala lokal berbasis gotong royong dan juga konservasi juga bisa mendorong suatu distribusi peran yang cukup adil dan juga bisa meningkatkan ekonomi desa serta pelestarian fungsi ekologis dalam jangka yang cukup panjang. Nah, kedepannya sinergi antara kebijakan pemerintah, dukungan riset perguruan tinggi dan juga keterlibatan masyarakat bisa mendorong suatu inovasi teknologi ramah lingkungan yang akan menjadi fondasi penting menuju suatu sistem pertanian yang adaptif dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya ada dampak positif yang kami harapkan. Yang pertama ada peningkatan hasil panen. Maksudnya itu dengan mengoptimalkan sinergi antara komponen abiotik seperti cahaya, air, dan tanah kepada biotik seperti contohnya tanaman, mikroba, dan musuh alami hama, pertumbuhan tanaman bisa menjadi lebih maksimal. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian bahkan pada lahan terbatas. Yang kedua ada kesuburan tanah jangka panjang. Praktik seperti penggunaan biofertilizer dari limbah lokal, rotasi tanaman, dan tanaman penutup membantu memperbaiki struktur tanah dan juga menambah bahan organik serta menjaga mikroorganisme tanah tetap aktif. Contohnya, mikoriza membantu penyerapan fosfor. Yang ketiga ada ketahanan pangan nasional. Sistem pertanian yang berkelanjutan dan efisien dapat memperkuat ketersediaan pangan jangka panjang. Bila hasil panen meningkat dan lahan terjaga, maka ketahanan pangan nasional bisa tercapai lebih baik. Yang keempat ada pengurangan input kimia. Nah, dengan memanfaatkan musuh alami untuk mengendalikan hama dan biofertilizer untuk menyuburkan tanah, ketergantungan pada pestisida dan pupuk kimia bisa dikurangi.
Ini juga mendukung pertanian yang lebih ramah lingkungan. Contohnya menggunakan capung dan laba-laba untuk mengendalikan hama tanpa pestisida kimia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, terima kasih.